Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Asyiatul Rahmamukti. Saya dari program studi PGSD. Saya di sini akan mewawancarai dengan guru Al-Huda yang bernama Bapak Yudi Haryadi selaku Humas dan Dunia Industri di SMK Al-Huda Bumiayu. Ya Pak, saya izin bertanya, gimana sih latar belakang proses pendidikan dalam perkembangan siswa di SMK Al-Huda ini? Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan proses pendidikan di SMK Al-Huda Bumiayu. Yang jelas SMK Al-Huda Bumiayu itu sekolah swasta, tapi kami dari SMK Al-Huda Bumiayu juga tetap akan memberikan sebuah pendidikan yang berkualitas kepada siswa, khususnya pelayanan kepada siswa sesuai dengan aturan-aturan Kementerian Pendidikan dan kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Itu yang jelas seperti itu, landasannya seperti itu. Kedua, di sini siswa dididik di sini yang pertama adalah dari mulai kelas 10 sesuaikan dengan kompetensi kalian masing-masing. Ada 3 jurusan di SMK Al-Huda Bumiayu. Kompetensi yang pertama ada tata busana, itu jurusan yang pertama. Yang kedua ada teknik komputer jaringan atau TKJ. Yang ketiga ada TBSM, teknik bisnis perbankan. Itu untuk jurusan yang ada di SMK Al-Huda Bumiayu. Dari ketiga jurusan tersebut masing-masing juga dikelola oleh guru produktif yang ada di sini, dan ditambah dengan guru normatif dan adaptif yang ada. Dan semua pembelajaran juga disesuaikan dengan kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Tetapi di kami juga ada kelas yang khususnya untuk TPSM, itu ada kelas Honda. Kelas Honda itu ada kurikulum Honda juga, khusus spesial Honda. Itu pun juga disesuaikan dengan kurikulum pendidikan, tidak ada masalah. Memang karena penyerapan teknologi. Dua, untuk TKJ juga sama. Sekarang di SMK Al-Huda Bumiayu itu bersama dengan Telkom. Jadi ada kelas Telkom. Di dalam materinya itu ada tentang masalah fiber optik dan juga tambahan ada mikrotik. Itu ada spesialisasi yang mempelajari tentang itu. Itu yang nanti yang diajarkan oleh guru-guru produktif yang ada di SMK Al-Huda Bumiayu. Dan juga tata busana ada kerjasama dengan butik, ada motif juga sama. Tidak hanya sebatas orang menjahit, tetapi juga desain, pola dan sebagainya. Sesuaikan dengan perkembangan fashion yang ada di dunia perkembangan sekarang. Pertanyaan kedua, bagaimana sih bekal wawasan dan pengetahuan yang tepat bagi siswa di sini setelah lulusan dari sekolah? Bekal pengetahuan yang tepat ya, dan wawasan. Itu tadi, khususnya di kelas 11, kan di kami itu kan dari kelas 10, ya sama lah mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Cuman ini ada sedikit mewajibkan, bahkan itu sebagai program wajib. Kelas 10 itu ada kunjungan industri ya. Mungkin kalau di SMA itu ada study tour ya. Tapi kalau industri kan lebih ke arah ke industri sesuai dengan kompetensinya tadi, keahliannya masing-masing. Jadi ada pembelajaran di industri. Terus yang kedua itu ada prakrin atau praktek kerja industri ya. Prakrin itu sifatnya wajib. Kalau di sekolah kan wajib. Semua jurusan itu, 3 jurusan wajib. Dan di prakrin nanti anak tidak hanya mempelajari tentang kompetensi saja. Prakrin itu kan landasan paling utama untuk mempersiapkan anak keluar dari dunia pendidikan ya. Pembelajarannya kan tidak hanya kompetensi, tetapi pembelajaran anak bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat di tempat industri kan itu bisa tahu orang usaha seperti apa, berinteraksi juga. Nah ini tidak hanya kompetensi. Kalau kompetensi jelas secara sains, secara keilmuannya kan itu tapi pembelajaran lainnya banyak di tempat praktek itu untuk khususnya anak-anak SMK. Kalau tempat kami memang di tempat seperti itu, kamu di tempat praktek tidak hanya masalah kompetensi tapi bisa mempelajari kehidupan sosial yang lain biar kamu itu paham. Itu pembekalannya salah satunya itu. Nah kedua, nanti di kelas 12 ini yang naik kelas 12 kan tetap diberikan wawasan-wawasan dari semua guru, terutama kerjasama dengan BK dan Kaprodi dan wali kelas juga. Mana-mana saja yang mau arahannya mau kuliah nanti difasilitasi. Di sini ada pembelajaran namanya KO ya di sini ya, bimbingan belajar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya, tetapi tidak menutup yang swasta juga difasilitasi, tetap diberikan wawasan perkuliahan, dunia perkuliahan itu seperti apa. Di samping juga ada bursa kerja khusus, ada BKK yang sudah dikelola cukup bagus di SMK Al-Huda Bumiayu.
dari BKK itu tadi nanti anak akan disalurkan ke dunia kerja bagi yang berminat bekerja legal baik dalam negeri maupun luar negeri, dan semua itu juga ada perizinan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dan kami menyalurkan tidak asal-asal menyalurkan, tetap cuma terpantau, terkoordinir dan legal secara aturan pemerintah. Bagaimana pemanfaatan berbagai sumber bahan ajar? Oh, kalau pemanfaatan sumber bahan ajar itu berarti kan kayak medianya ya, media masing-masing mesin. Kalau lab jelas dilengkapi, masing-masing dilengkapi. Apalagi TBSM mungkin standarnya mudah, labnya sudah sangat, menurut saya representatif ya, sudah cukup lumayan bagus. Khususnya untuk, bukan kami lagi bangga diri, khususnya untuk wilayah Brebes Selatan lah, ya. Sudah cukup bagus, tergantung si anak dan si tenaga pendidiknya juga. Tapi saya kira kalau tenaga pendidik, bukan saya lagi kembali, memang sudah cukup lumayan, tapi tergantung si anak. Bagaimana si anak itu punya motivasi diri untuk bisa mempelajari tentang masalah permesinan Honda. Semua dia ada di situ. Itu bahan ajar komplit di situ dari Honda lengkap. Terus untuk TKJ, nah apalagi sekarang TKJ itu sudah kerjasama dengan Telkom, terkaitannya dengan fiber optik, alat juga akan dilengkapi. Dan tergantung lagi karena di sini juga tidak hanya pembelajaran secara reguler ya, secara umum KPM. Di sore hari juga kami ada pembelajaran kaitannya dengan ekstrakurikuler. Nah itu kan ada tambahan dari mereka yang ingin menambah ilmunya, dan itu memang sebetulnya ya mestinya anak harus ikut ya, walaupun kami belum secara realnya detail harus wajib, tapi memang harus ikut karena itu sangat penting. Ekstrakurikuler baik untuk TBSM, TKJ maupun TB, apalagi TB jurusan yang cukup paling pertama ya, paling tua ya, mohon maaf ya, paling tua itu sudah luar biasa di situ. Memang kadang TB kan orang memandang wah TB ini harus kuat aja, bahkan enggak, TB itu sangat luar biasa. Menurut saya itu kebutuhan akan pakaian fashion kan tidak mungkin akan ditinggalkan manusia selama dunia ini belum kiamat kan. Nah itu makanya tata usaha itu dari sekolah, dari yayasan itu mensupport terus bagaimana biar anak-anak itu tetap punya kemandirian, bisa berwirausaha, karena mereka langsung dibekali ilmu untuk bisa berwirausaha dan cepat mendapatkan duit kan. Nah itu jadi bekal-bekalnya seperti itu lah, terutama untuk media belajarnya ada bahan praktek, lab yang sudah mumpuni, termasuk perpus. Bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan literatur atau buku-buku yang ada di perpus, ataupun sekarang medianya kan sudah medsos, internet ya, sudah luar biasa, bisa di-download dan sebagaimana. Kalau tidak paham, ditanyakan pada gurunya masing-masing itu. Ya. Bagaimana sih permasalahan yang dihadapi selama ini di SMK Al-Huda Bumiayu? Untuk permasalahan yang ada di sekolah, saya kira setiap sekolah punya masalah, tergantung permasalahannya itu kan masing-masing internal dan bagaimana mereka menjelaskan persoalan itu atau solusinya ya. Kalau khususnya di SMK Al-Huda Bumiayu itu sendiri, persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan dan proses pembelajaran ya, proses pembelajaran itu siswa didik biasanya dari sumber daya ekonomi. Kita memaklumi lah ya, anak pendidikan memang butuh biaya, tapi kalau pemerintah mengajukan adanya sebuah KIP atau mungkin PSM atau mungkin apalah bantuan macam, kita juga tetap semua mengajukan sesuai bagaimana nanti bantuan itu keluar, sebetulnya juga dikembalikan kepada siswa. Itu juga menjadi ya sedikit persoalan kan berarti ya terkait dengan pembiayaan. Terus kedua, sumber daya siswa. Sumber daya siswa kan masing-masing ada yang dari latar belakang memang SDM kurang bagus dan sebagainya, tapi kami tetap siapapun yang kesini, kami mencoba tetap diberikan sebuah pelayanan pendidikan supaya anak itu dicetak menjadi lebih baik dan lebih baik kan. Sesuai tadi yang saya ceritakan di awal, kami di sini tetap ada sebuah aturan sekolah yang sama lah, tidak menyimpang dari aturan itu. Mulai dari berangkat, perhatian, seragam, tata tertibnya cuma saya terapkan. Ada kesiswaannya juga di sini lengkap, nah kesiswaan juga menerapkan aturan itu dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Itu kaitannya dengan sumber daya manusia yang kadang yang kurang bagus ya, Mas Umar. Terus ketiga kadang gini, ada sebuah mentalitas siswa masing-masing individunya. Anak kan dunia sekarang sudah sangat luar biasa pada dunia teknologi dan media sosial. Orang tuanya mampu, anaknya disupport kadang kurang mau,
Kedua, kadang anak itu siap kerja, tapi begitu udah masuk dunia kerja terpengaruh inilah itulah, dia mundur nggak jadi kerja. Padahal pekerjaan itu cukup lumayan. Nah itu tadi saya bilang, yang namanya dunia kerja dan pendidikan kan berbeda. Akhirnya dia mundur, kalau saya capek lah inilah itu. Itu masalah terkait masalah mentalitas. Jadi kalau dalam bahasa pemilihan pintal lah ya, pemilihan mental. Itu sangat luar biasa. Saya sering menghadapi itulah. Tapi dari sini ke sini sudah mending karena sudah ada OJT, pemahaman dan sebagainya. Itu semua kan tergantung dari semua lini yang ada di sini, dari mulai kepala sekolah, kaprodi, wali kelas sampai ke tingkat paling bawah lah, sekalipun tukang kebun. Jadi ada sebuah support semua barang biar anak-anak itu punya pemahaman. Tapi kadang-kadang mensupport itu atau mungkin mempersatukan itu kan tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Ini mencetak produk anak luar dari SMK Garuda supaya benar-benar bermanfaat dan punya kualitas. Kan tidak semua ini kan terlibat di situ, ya kan? Terlibat dari semua jurusan. Kan ada yang sedikit kurang mensupport, ada yang mensupport. Itu wajar lah manusia. Cuman pada intinya mentalitas itu sangat penting. Kita semua tenaga pendidik yang ada di sini tetap harus mensupport mentalitas anak, baik untuk semangat kuliah maupun semangat untuk bekerja ataupun semangat untuk berwirausaha. Siapapun tanpa memandang bulu si anaknya siapa. Produk itu adalah kan produk sebuah hasil produk manusia kan, SDM sumber daya manusia, bukan produk barang kan. Bagaimana itu anak itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah itu. Jadi ada sebuah mentalitas, landasan utama mentalitas. Sehebat apapun anak secara nilainya, tapi kalau mentalitasnya dong ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ini saya akan menutup wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.